Mau sampai berbusakah mulutmu menyebut lafaz hamdalah? Kalau kamu durhaka dengan orang tuamu, ditolak oleh Allah. Itulah makna ayat dalam Quran yang gak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Apa ayatnya? Anishkurli wali walidai. Kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku, bersyukurlah dengan ayah ibumu. Itulah makna pesan Nabi dalam hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai mensyukuri, siapa yang tidak pandai bersyukur dengan manusia, maka dia tidak dianggap sudah bersyukur kepada Allah Tuhannya. Nanti ada di mantan suami, ada mantan istri. Buat orang tuamu gak akan pernah ada kata mantan. Manggil pasangan romantis, darling, darling, dadar guling. Giliran manggil orang tua, hoi 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 hoi. Padahal Quran mengajarkan, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ngomong ah mama, ah papa, baru satu kata ah saja sudah bernilai dosa, apalagi membentak dan memaki-maki mereka. Bapak Ibu, lihat anak-anak sekarang. Kepada atasan bisa berkata begini, siap komandan, laksanakan, beres 86. Buat atasan kata 86 gampang betul diucapkan, tapi buat orang tua keluar kata pembangkangan. Buat apa kita mulia di luar sana tapi hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar, asal mulia di hadapan orang tua kita sendiri. Nanti ada di buku saya, beliau. Contoh yang keempat, Bapak Ibu sadar nggak anak-anak sekarang gaya salamannya sudah menyimpang dari Islam. Giliran salaman nyium tangan orang begini, tangan orang dicium. Giliran tangan orang tua nyiumnya setengah hati. Lihat anak sekarang, korban sinetron, nyium tangan orang tua bukan di hidung, di pipi, kadang-kadang di jidat. Sejak kapan hidung mereka pindah ke sini? Ini korban TV, korban TV. Betul? Anak-anak pengen berkah hidupmu, ganti gaya salaman. Mulai malam ini kamu cium tangan orang tuamu, cium tangan gurumu, bulak balik. Nih Habib ajarkan, cium depannya dulu, cium dalamnya, nikmatin walaupun rada-rada bau terasi. Balik lagi depannya, sekali lagi, berkah. Kenapa? Nabi yang jamin orang tua itu dari ujung rambut sampai ujung kaki berkah. Jangan sibuk nyari berkah dari yang lain, tapi berkah orang tua enggak kamu dapatkan. Kata Nabi, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan dari Allah menghampirimu manakala masih ada orang tua di sekelilingmu. Buktikan, pulang dari tempat ini buktikan. Lihat rumah kita, kalau masih ada orang tua tinggal bersama kita, rumah terasa berkah. Tapi ketika orang tua sudah wafat, hilang berkahnya, gersang rasanya. Bujur, bujur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bapak Ibu, lihat anak-anak zaman sekarang, orang tua masih hidup, malas betul mencium tangannya, mencium pipi dan keningnya. Begitu sudah wafat, baru sibuk mencium batu nisannya. Bukankah itu mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Orang tua masih ada, malas mengunjungi kampung dan rumahnya. Sudah wafat, baru sibuk ngedatengin kuburannya. Orang tua masih sehat, malas menelponnya, bercanda, mendengarkan suaranya, berbicara dengannya. Giliran sudah mati, baru ngajak ngomong kuburannya. Bukankah itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Makam-makam keramat jauh-jauh mereka datengin. Keramat hidup orang tua kenapa nggak diurusi?
Orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mereka mendoakan kita, nyumpahin bisa jadi doa. Doa mereka makbul, sumpah mereka manjur. Anak-anak masih ingat gak di Padang legenda terkenal anak muda yang disumpahi ibunya jadi batu? Bantu saya dong, namanya siapa? Lebih kencang siapa namanya? Lebih keras siapa namanya? Itu baru maling kundang, belum yang maling bansos. Apalagi maling uang rakyat. Bujur. Bapak Ibu, demi Allah, kita akan sadar betapa mahal orang tua nanti ketika jenazah mereka terbalik di hadapan kita. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu siap mati melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Apapun yang antum miliki, sebanyak apapun harta antum, gak bisa membayar jasa ayah ibu. Jangankan harta, nyawa tidak bisa membalas jasa ayah ibu kita. Di buku saya Habib saya tuliskan sebuah kisah yang hebat. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, satu hari ketika sedang berada di depan Ka'bah, tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Karena Allah nampakkan di depan matanya seorang anak muda sedang berjihad menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya kepada anak muda itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak muda tadi menjawab, "Imam, yang ada di leherku adalah ibuku, Imam." "Ibumu?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkanlah kulitku, biarkanlah kakiku, bahkan biarkan nyawaku, Imam, jadi saksi kelak di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku, Imam." Imam, apakah dengan cara begini aku sudah bisa membalas jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar makin menangis lalu berkata, "Nak, dengarkan baik-baik. 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah. 1000 kali kakimu berdarah-darah. 1000 kali kulitmu mengelupas. 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu, itu tidak akan bisa membayar satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menebus satu tetes darahnya yang pernah ia keluarkan waktu melahirkanmu. Kalau satu teriakan saja, satu tetes darah saja tidak bisa ditebus walaupun jihad sedahsyat itu, pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang sering kita hadirkan di hati mereka, yang sampai mereka tutup mata meninggalkan kita menghadap Allah? Belum pernah ada kata maaf untuk kita, belum pernah terdengar kata mimpi ridho Allah. Kalau ridho orang tua tidak pernah kita dengar seumur hidup kita. Ingat, Nabi berjanji, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak ketika orang tua ridho kepada kita, dan murkanya Allah terletak ketika orang tua murka kepada kita. Kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah sangat dekat. Allah selipkan di bibir orang tua kita. Kalau kita mendengar kata ridho dari mereka, "Nah, aku ridho kepadamu," langit sedang terbuka, arasy sedang bergoncang, malaikat mengaminkan doamu, Allah mengabulkan semua keinginan dan harapanmu. Ada surga di rumahmu, jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Singkat, padat, episode terakhir. Acil. Kalau Nabi pernah berkorban nyawa untuk mengumpulkan kita biar
bisa merasakan iman di sini, kita cuma ngorbanin waktu saja malam ini. Gak ada apa-apanya dengan pengorbanan Nabi. Kalau dulu Nabi pernah bermandikan darah agar bisa menghantarkan manisnya iman buat kita hari ini, kita cuma ngorbanin mandi keringat doang. Maka Bapak Ibu, malam ini kita berikan waktu yang terindah untuk membahagiakan Rasulullah. Insya Allah. Episode yang terakhir, Bapak Ibu saya minta coba lihat ke depan. Saya hamba Allah yang bodoh ini, Ahmad Al-Habsyi, bukan siapa-siapa. Meskipun saya sudah keliling Indonesia bertausiah, saya sudah keliling 10 negara, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan. Saya diundang oleh Sultan Bulkiah, resmi undangan kerajaan, acara pernikahan keponakannya di istananya. Saya diundang resmi oleh orang nomor 1 di Malaysia, Najib Razak ketika itu penguasanya. Saya diundang resmi oleh Singapura, Brunei, Jordan, Palestina, Mesir. Saya keliling bukan karena kehebatan saya. Malam ini saya akan jelaskan kepada semuanya. Apapun yang sudah antum dapatkan, jadi orang pintar kah? Jadi orang sukses kah? Jadi orang terkenal kah? Jangan sombong. Punya pangkat kah? Jangan takabur. Itu antum dapatkan bukan karena kehebatan antum. Kalau ada yang berani menepuk dada berkata, saya bisa sukses begini Habib karena usaha saya, demi Allah, itu kebohongan besar dalam hidupnya. Kita bisa dapat kenikmatan apapun di atas muka bumi ini tidak lepas karena dua. Satu, ridho Allah yang maha kaya raya. Dua, ridho orang tua kita. Dari kecil mereka menggoncang pintu langit sambil berkata, ya Allah, aku ridho dengan anakku, ya Allah, jadikan takdir mereka lebih baik dari takdirku. Dari mana kita bisa makan buah durian padahal kita gak pernah menanam pohonnya? Apapun kenikmatan yang kita petik hari ini, benih yang nanam adalah mereka. Mereka relakan, biarkan anak cucuku menuai hasilnya. Bapak Ibu, malam ini saya bongkar sebuah rahasia besar. Saya bisa bertausiah bukan karena saya, ternyata karena pengorbanan ayah saya kepada guru saya. Dulu saya mondok di pondok pesantren Arya, Palembang. Saya berguru dengan salah yang paling luar biasa, muridnya Habib Abdul Qadir bin Faqih angkatan pertama. Saya berguru dengan guru saya. Begitu saya sedang asyik-asyik menuntut ilmu dengan beliau, beliau diuji Allah kena penyakit ginjal. Akhirnya jarang mengajar karena sakit. Biar segar, cuci darah. Kalau sudah nggak cuci darah, lemes lagi. Terlambat cuci darah, nyawa bisa melayang. Biaya cuci darah mahal, Pak. Lama-lama guru saya nggak sanggup. Lalu diusulkan dokter, biar nggak cuci darah harus cari donor ginjal. Cari ginjal di mana-mana, lebih mahal harganya. Saya sedih lihat guru kami. Gara-gara sakit ginjal sering tidak mengajar. Akhirnya kami pun tidak bisa mendapatkan ilmu. Saya pulang ke rumah, Pak. Saya temui ayah saya. Ayah, kasihan betul Abuya. Saya panggil guru saya Abuya. Kasihan betul Abuya, kena penyakit ginjal, cuci darah terus, nggak punya uang. Mau nggak mau harus ada yang donor ginjal. Ayah, doakan guru biar sehat, biar Ahmad bisa terus belajar dari guru. Ayah saya nggak jawab apa-apa, Pak, cuma senyum saja. Besok ayah saya menghantarkan saya pulang ke pondok. Ketika pondok, diam-diam ayah saya menghadap guru saya yang sakit ginjal itu, lalu mendonorkan ginjalnya gratis buat guru saya, Pak. Dia korbankan nyawanya, Pak, gratis, Pak. 8 tahun guru saya memakai ginjal ayah saya. Sehat lagi badannya, semangat lagi dakwahnya. Akhirnya 8 tahun setelahnya saya makin bisa menimba ilmu dari guru saya. Tapi detik-detik terakhir, Pak,
Setelah 8 tahun, guru saya detik-detik akan meninggal dunia. Dia panggil saya, Pak Ahmad, kesini kamu nak, duduk kesini nak. Nah, kamu tahu nak siapa yang sudah mendonorkan ginjal buatku? Saya menjawab, tahu Abu ya, ayahnya Ahmad. Betul. Kamu tahu kenapa ayahmu berani mati, mengorbankan nyawanya demi kehidupanku, memberikan ginjalnya untuk kesehatanku? Kamu tahu nak? Tahu Abu ya, ayahnya Ahmad memang bukan ulama, tapi ayahnya Ahmad sayang dan cinta dengan ulama. Betul, ayahmu pecinta ulama, tapi demi Allah, hari ini setelah 8 tahun aku simpan rahasia itu. Sebelum aku tinggalkan dunia ini, aku bocorkan di hadapanmu nak. Nah, bersyukurlah engkau punya ayah yang soleh. Ayahmu menyimpan rasa cinta yang lebih hebat dibalik cinta itu semua nak. Saya bingung cinta kepada siapa? Dia cinta dengan Muna. Dia cinta dengan anaknya. Dia ingin anaknya biar bisa jadi ulama, bisa berdakwah kemana-mana, biar jadi aman nanti buat dia di akhirat. Ketika ayahmu saya tanya, berapa nilai harga ginjal ini harus aku bayar? Sebutkan nilainya. Ayahmu menangis. Ayahmu menjawab, guru, jangan bayar ginjalku pakai uang. Kalau pakai uang akan habis. Guru, tolong bayar ginjalku pakai doa saja. Doa untuk siapa? Untuk kamu kah? Bukan guru. Lalu untuk siapa? Untuk anakku Ahmad yang saat ini sedang menimba ilmu kepada guru. Guru, aku mohon banget, setiap kali guru mengangkat tangan memohon kebaikan kepada Allah, selipkan nama anakku Ahmad dalam setiap doa guru, biar anakku bisa jadi ulama, biar anakku bisa berdakwah kemana-mana seperti guru, biar nanti pahalanya mengalir buatku sampai yaumil qiyamah. Guru, bayar dengan doa saja buat anakku Ahmad. Pak, demi Allah Pak, mendengar itu saya menangis. Saya langsung pulang ke rumah. Saya temui ayah saya peluk. Ayah, kenapa ayah nggak cerita ayah? 8 tahun ayah rahasiakan ini. Kenapa ayah? Ayah berani mati demi Ahmad. Kenapa? Ayah saya tersenyum berkata, nak, biarkanlah kebaikan ayahmu kamu dengar bukan dari mulutku nak, dari mulut orang-orang di sekitarmu. Bapak Ibu, mohon doanya. Hari ini ayah saya kondisi kesehatannya tinggal berapa puluh persen saja. Kemarin sempat kena corona, 2,5 bulan dirawat di rumah sakit. Pakai ventilator, badan sudah dilobangi semuanya. Saya batalkan semua jadwal saya. Saya ajak semua adik-adik saya, kita pulang ke Palembang. Kita urusi orang tua kita. Demi Allah pasti yang membuktikan, ketika ada cinta, virus tidak akan bisa mendekat kepada kita. Tiap hari Pak saya mondar-mandir masuk ke rumah sakit corona Pak, ngurusin ayah saya, merawat ayah saya. Dokter saja takut Pak, tapi tidak pernah ada satu corona menempel di tubuh saya Pak. Kalau cinta kepada orang tua saja bisa jadi kekuatan, apalagi cinta kepada Allah. Tidak ada satu virus pun yang akan mencelakai kita. Justru saya kena corona bukan ngurusin orang tua saya Pak. Saya kena corona pulang dari Medan di atas pesawat menuju ke Jakarta. Ayah saya sekarang kondisi ginjalnya hanya sekian persen. Saya bilang ke dokter, kalau memang bisa gantian, ambil ginjal saya, pasangkan ke tubuh ayah saya. Dokter bilang tidak bisa lagi dioperasi, cuma menunggu saja sekarang. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya. Saya mohon keikhlasannya. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah buat semua orang-orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah wafatkan dengan jaminan husnul khatimah. Semuanya sebutkan nama ayah ibunya, kita hantarkan doa yang indah untuk mereka. Al-Fatihah.
yang ingin keluar dari majelis ini kesialan hidupnya diangkat oleh Allah. Yang ingin Allah hadirkan berkah dalam setiap langkahnya. Saya mohon semuanya coba tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bermuhasabah. Kita bayangkan semua pengorbanan orang tua kita. Kita ingat semua dosa dan kesalahan kita. Kita bertobat malam ini berjamaah kepada Allah. Semuanya saya mohon, yang cinta dan sayang kepada orang tuanya, tundukkan kepala, tutup matanya. Tundukkan kepala, tutup matanya. Bayangkan wajah ayah ibunya. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkanlah kepalamu. Kepala yang selama ini pernah engkau angkat di hadapan ayah ibumu, kepala yang selama ini pernah sombong di hadapan orang tuamu. Hadirkan hatimu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan mereka. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mencium pipi dan kening mereka. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memeluk tubuh mereka. Hadirkanlah semua kenangan-kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakanmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebahagiaan apa yang sudah engkau persembahkan untuk orang tuamu? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering menuntut ketimbang menghargai. Lalu dengan sombong kita bermimpi bisa meraih surga ilahi. Istighfar, wahai saudaraku. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis ketimbang tersenyum. Kita lebih sering membuat ibu murka ketimbang rela. Lalu dengan sombong kita berhayal bisa masuk ke dalam surga. Istighfar, wahai saudaraku. Teruslah tundukkan kepalamu. Bayangkan semua dosa dan kesalahanmu kepada ayah ibumu. Bayangkan semua kedurhakaan dan kebodohan yang pernah kau lakukan kepada mereka, yang mungkin karena kezalimanmu pernah menciptakan luka yang begitu menyakitkan di hati mereka, yang mungkin karena kedurhakaanmu pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya, mengadu kepada Allah di dalam sujudnya bahwa mereka menyesal melahirkan anak-anak sepertimu. Ingat satu tetes air mata mereka yang pernah kita keluarkan karena kedurhakaan kita. Kalau malam ini kita tidak bertaubat kepada Allah, kita tidak meminta maaf kepada keduanya, demi Allah setiap tetes air mata itu akan diganti dengan ribuan azab, bencana, kesialan menghampiri kita. Maka menangislah engkau malam ini. Menangislah engkau malam ini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah membenci dan memusuhi orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah durhaka kepada mereka,
Istighfar kepada Allah kalau kita sering membohongi mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka yang penuh dengan keberkahan, tapi justru kita pandang dengan tatapan kebencian dan amarah. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mengangkat suara kita lebih tinggi di atas suara mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita belum sempat membahagiakan hidup mereka. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita. Nanti ketika mereka sudah wafat dan meninggalkan kita selama-lamanya. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok kita yang ditakdirkan Allah menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok Allah takdirkan kita yang akan memandikan sebujur jenazah tubuh ibu kita. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni semua kebodohan kami ya Allah, yang pada sibuk mencari surga yang jauh lalu melupakan surga yang dekat ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rahman, jangan kau jadikan anak-anak kami kelak lebih gila dari kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon jangan dulu kau wafatkan mereka ya Allah. Jangan dulu kau cabut nyawa mereka ya Rahman. Kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami belum siap memandikan jasad mereka. Kami belum siap mengkafankan tubuh mereka. Kami belum siap mensolatkan jasad mereka. Kami belum siap menguburkan tubuh mereka ya Allah. Kami cinta, kami sayang dengan mereka. Berikan kami kekuatan ya Rabb agar bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki ya Rabbana agar kami bisa mengumrahkan dan menghajikan keduanya. Kami mohon ya Rabb, berikan kami kesempatan kedua ya Allah. Jangan dulu engkau tutup mata mereka ya Allah sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan dulu engkau kunci mulut mereka ya Rabbana sebelum kami mendengar kata ridha yang keluar dari lisannya. Kami sayang dengan mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan dulu kau wafatkan mereka. Kami belum siap berpisah dengan mereka ya Allah. Kami belum merasa membahagiakan mereka ya Allah. Kami lebih sering menyakiti hati mereka ya Allah. Kami mohon jangan dulu kau hilangkan mereka dari kami ya Allah. Berikan kami untuk bisa menghapus luka yang pernah kami goreskan di hati mereka ya Rabbana. Kami mohon ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Kuatkanlah imannya ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim. Bagi orang tua kami yang sudah wafat, bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, kami mohon kepada Allah,
Sayangilah mereka ya Allah, seperti mereka menyayangi hidup kami. Luaskanlah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jinan. Kalau kami belum sempat membuat mereka tersenyum ketika hidup mereka ya Rabb, kami mohon senyumkan mereka di dalam kuburnya ya Rabb. Kalau kami belum sempat membuat mereka bahagia ya Rabb, kami mohon bahagiakan mereka di alam barzahnya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa mereka ya Allah. Kami rindu dengan mereka ya Rahman. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami membayangkan suasana bisa sholat berjamaah dengan mereka. Kami membayangkan bisa makan dan bercanda dengan keduanya. Kami membayangkan bisa haji dan umrah bersama mereka ya Allah. Kalau seandainya ya Allah mereka masih hidup sekarang ya Allah, kami ingin membisikkan ke telinga mereka. Kami kehilangan mereka ya Allah. Kami rindu dengan mereka. Kami tidak ingin lagi menggoreskan dekat di hati mereka ya Allah. Kami sadar sekarang ya Allah, setelah mereka pergi meninggalkan kami selama-lamanya, kami baru tahu harga mereka ya Allah. Begitu mahal mereka bagi kami. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan kehidupan mereka ya Allah. Kami bodoh. Kami hanya punya satu harapan ya Allah. Bangkitkan kami. Bangkitkanlah kami ya Allah, bersama ayah ibu kami di dalam surga bersama dengan Nabi. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia akhirat. Engkau yang maha menerima taubat ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Semuanya hari ini kita bertaubat. Ikuti doa saya, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan air mata ini menjadi bukti taubat kita. Bapak Ibu, belum ada kata terlambat untuk menghapus kedurhakaan kita. Tidak ada kata berhenti untuk berbakti. Malam ini saya ajak Bapak Ibu, kita kumpulkan wakaf Quran sebanyak-banyaknya. Nanti niatkan pahala wakaf Quran kita kairin, kita hadiahkan buat arwah ayah ibu kita. Nabi yang menyuruh uhduli mautakum. Kata Nabi, sering-seringlah mengirim hadiah buat mayit-mayit kamu. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada dua. Satu doa, dua adalah sedekah. Saat ini yang dibutuhkan orang tua kita di alam kubur cuma kiriman amal dari anak cucunya. Jangan mimpi besok kita mati, anak kita, cucu kita akan berwakaf atas nama kita. Kalau malam ini kita tidak latihan, berjuang memberikan wakaf terindah buat orang tua kita. Kata Nabi, ada satu amalan sampai kiamat tidak akan putus amalan itu. Akan dinikmati oleh si mayit dalam kuburnya. Amalan itu adalah wa mushafan warathahu, wakaf Quran yang kita wakafkan. Bapak Ibu, saya kembali mengetuk hati Bapak Ibu. Wakafkan Quran malam ini. Niatkan bagi yang hidup jadi keberkahan, bagi yang wafat jadi ampunan. Dan kabar baiknya, kita dikasih kemudahan oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Yang ingin ikut wakaf Quran malam ini, kabar baiknya tidak harus bayar tunai. Cukup angkat tangan, sebutkan namanya, tim mereka akan menghampiri kita, dicatat nama kita, diambil nomor handphone kita, dititipkan nomor rekening yayasan mereka. Keluar dari majelis malam ini, besok, lusanya lagi bisa kita transferkan
sesuai dengan jumlah Quran yang kita komitmenkan. Masih ada waktu menabung Bapak Ibu. Masih punya kesempatan ngajak saudara-saudara di luar bergabung. Telepon adik-beradik kita di lain kota. Assalamualaikum abang, abang 10, saya 10 Quran, adik 10. Malam ini kita wakafkan 30 Quran yuk. Kita wakafkan 30 Quran buat orang tua kita. Kita wakafkan 30 Quran untuk orang tua kita. Kalau dulu orang tua masih hidup kita lebih sering durhaka, hari ini Quran kita mudah-mudahan menembus kedurhakaan kita. Bapak Ibu, kesempatan malam ini, kesempatan, karena kebaikan belum tentu bisa diulang 2 kali. Baik Bapak Ibu, sebelum saya berikan kesempatan kepada Ustadz Ilham untuk menjelaskan aturan wakaf malam ini, saya titipkan dulu nomor WA saya, boleh? Biar nanti saya pulang ke Jakarta, jarak kita jauh, hati dekat. Kita jadikan nomor ini ajang diskusi agama di antara kita. Kalau ada yang mau bertanya, kirim WA, saya hadirkan jawabannya. Dan nanti yang mengirim WA ke nomor saya kirimkan link film dakwah dari buku ini. Buku ini sudah saya angkat jadi film. Ada 4 episode. Saya bagikan nanti lewat WA Bapak Ibu. Tolong betul ajak anak-anaknya tonton film karya saya. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Sampai selesai ajak anaknya nonton. Biar pada menangis dan makin sayang dengan orang tuanya. Film saya dahsyat. Bikin hormat kepada orang tua, bikin sayang kepada guru. Tonton sampai selesai. Tapi kalau sudah nonton jangan lupa komentar, like, share, and subscribe. Silakan catat nomor WA-nya. Nanti setelah dicatat kirim WA, Habib, saya jamaah majelis taklim Ibrahim Sungai Mandala, sebutkan negara. Nanti saya bikin grup khusus negara. Nanti saya kirim link filmnya. Dan selanjutnya saya kirim video-video tausiah ilmu lainnya. Insya Allah banyak manfaatnya. Baik, silakan catat nomornya 082 13 kosongnya 4 kali 0000 979 082 13 kosongnya 4 kali 0000 979 082 13 0000 979. Hanya boleh WA, no miss call, apalagi video call acil. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Cukup tulis WA. Baik Bapak Ibu, 5 menit, 10 menit ke depan jangan ada yang beranjak. Kita bahagiakan Rasulullah, kita sempurnakan jihad kita hapus semua kedurhakaan kita dengan program wakaf yang menjamin keberkahan hidup kita. Silakan Ustaz Ilham. Syukran Habib.